ada teman-teman yang punya inovasi, kreasi yang sampai saat ini belum tergali ya. Ini buat saya secara pribadi ini menarik sekali. Cuman ada kekhawatiran saya dari 500 lebih narapidana yang ada di lapas ini saat ini, saya takut mereka tidak mau pulang semua. Ya tadi kan yang pertama kan dia tidak akan melarikan diri ya. Makanya kekhawatiran saya setelah masanya bebas pun dia tidak mau pulang, masih tetap di pesantren itu. Ini mengkhawatirkan saya. Rasa cinta yang mendalam. Iya, itu mengkhawatirkan. Terus bagaimana dengan pola pembinaan saya? Ini juga Pak ya, agak sedikit karena beberapa kali juga saya mengikuti perjalanan teman-teman melakukan pembinaan ke lembaga-lembaga binaan ya, lembaga binaan. Bagaimana Bapak melakukan pembinaan terhadap para sipirnya, para itunya, apa juga ikut menjadi bagian pembinaan Bapak? Karena tanpa adanya keseriusan dari para sipir, dari para pemangku jabatan di sana, itu napi-napi juga akan bersikap negatif terus begitu. Karena memang yang ada di situ, mohon maaf kategorinya, katakanlah saya katakan berperilaku tidak baik gitu. Ya. Nah, ini di sini para narapidananya campur Pak, narkoba, ada kekerasan, dan ini semua di sini. Apa ini hanya klaster untuk Siap menjawab. Napinya beragam apa hanya khusus napi tertentu? Izin menjawab Pak. Oh ya, silakan. Yang pertama, mungkin di sini ada dampak, ada berapa? Ada 8 petugas ya. Petugas itu pengakuan hampir semua kasih itu merasa sangat terbantu dengan adanya pesantren. Memang khawatirnya begini Pak Dewan Juri, ketika narapidana ini keluar dari jeruji besinya itu sudah sipil sudah repot semua. Karena setiap langkah itu bisa terjadi pencabutan jabatan, Pak. Itu risikonya. Maka saya pastikan bahwa ketika dia melangkahkan keluar dari rumah tahanan atau kamar yang tersebut, kita pastikan bahwa hati mereka terisi dengan pembinaan keagamaan. Maka ada 8 program ya. Salah satunya adalah mereka wajib sholat 5 waktu misalnya ya. Kemudian ada pembibitan calon dai taubah, ada pendekatan sistem psikoterapi, psikomotik, religius. Kemudian lagi ada pembinaan. Saya sudah mengislamkan 9 Pak. Jadi di sana sudah saya mengislamkan mu'alaf 9 orang. Dan saya menggantikan namanya. Bahkan saya juga menyunat. Bukan saya menyunat Pak, dokter. Tapi saya kerjasama dengan rumah sakit. Karena saya juga pendiri Rohaniawan Islam rumah sakit. Saya sudah bertugas di rumah sakit 23 tahun. Jadi ketika terjadinya pengislaman, urusan sunat gampang Pak. Urusan pembinaan mu'alaf di bidang bastas setiap kali masuk Islam dia ngasih sumbangan 1 juta. Nah ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini bagaimana pertanyaan Pak Dewan Juri tadi tentang napi yang kerasan enggak? Memang ada 1 orang Pak. Ada 1 orang yang 3 bulan lagi mau bebas, dia bilang Pak saya di sini aja. Saya bilang pulang. Karena Pak Sambil sudah dididik dengan PCDA, pembinaan calon dai, sudah bisa memandikan orang mati, sudah bikin tahlil. Dan terakhir Pak Dewan saya tekankan bahwa pesantren ini adalah berbasis ahlus sunnah berjamaah berkultur info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, ini udah overtime sebenarnya. Saya pernah mondok dulu ya. Saya membayangkan mengasuh santri yang sedemikian banyak saja yang mereka masih pure gitu ya, masih innocent ya. Itu perlu metodologi, perlu tim pengajar ya. Perlu kurikulum, bahkan perlu durasi waktu yang lama ya. Nah, saya membayangkan nih di lapas gitu ya, narasi yang Bapak ucapkan ini seakan-akan Bapak bekerja sendiri gitu, bisa mengatasi semuanya dan dengan optimisnya bisa meyakinkan bahwa mereka keluar dari
lapas husnul khotimah gitu. Baik, Pak. Sudah establish sebagai pribadi yang baru dan bisa diterima masyarakat. Ya. Izin jawab, Pak. Jadi pola itu kan artinya sistem. Tidak mungkin Pak saya bekerja sendiri. Kita memerlukan beberapa, kan makanya ada organisasi struktur, ada organisasi santri, ada PCDA ini Pak, PCDA ini adalah kader supaya bisa membantu proses pembelajaran kita. Saya ingin contohkan singkat saja. Misalnya hari ini hari Selasa, saya ngajar hari Rabu Pak. Tapi kalau setiap habis dinas, saya ke sana karena kebetulan kantor dengan lapas itu tidak jauh. Nah, misalnya hari ini Selasa itu pelajarannya ada tauhid, maka yang keluar dari kamar itu 3 kamar Pak. Kamar 1, 2, 3 masuk. Nanti kalau dia selesai masuk lagi ke ruangannya. Terus lagi nanti pak yang kedua itu